Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Eka selaku pembimbing mata kuliah Media Penelitian Terapan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Eka karena telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi tugas akhir saya pada siang hari ini. Hari ini 12 Desember 2022, izinkan saya Sani Saharani untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penggunaan Teknologi CGI pada tokoh Habibie Muda dalam film Habibie Ainun 3. Latar belakang. Memasuki poin pertama, latar belakang, CGI merupakan teknologi yang memberikan efek nyata dalam film dengan bantuan komputer grafis. CGI sendiri merupakan teknologi yang berhubungan dengan visual effect, di mana pada film Habibie Ainun 3 ini memanfaatkan green screen dan statement pemeran pengganti. Untuk film Habibie Ainun 3, banyak sekali yang menggunakan efek-efek yang susah dijelaskan dengan logika manusia. Peran CGI yang menghasilkan efek yang bagus dan jernih oleh teknologi CGI. Tujuan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan teknologi CGI pada tokoh Habibie Muda dalam film Habibie Ainun 3. Yang kedua, untuk memahami cara kerja atau proses pembuatan tokoh Habibie Muda menggunakan teknologi CGI dan green screen dalam film Habibie Ainun 3. Manfaat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman lebih tentang teknologi CGI dalam sebuah film. Yang kedua, dapat mengetahui garis besar penjelasan, manfaat, dan cara kerja teknologi CGI pada sebuah film dokumenter. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk terus berkembang dalam industri film. Rumusan masalah di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi CGI pada tokoh Habibie Muda dalam film Habibie Ainun 3. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan tokoh Habibie Muda menggunakan teknologi CGI green screen dalam film Habibie Ainun 3. Kajian pusaka. Yang pertama, film merupakan media yang merangsang indera penglihatan melalui rangkaian gerak gambar dan indera pendengaran melalui suara. Menurut Danardo 2020. Genre film. Genre film itu terdapat beberapa genre film. Salah satunya ada film dokumenter, yaitu karya ciptaan mengenai kenyataan. Kemudian ada film biografi, biographical motion picture, yaitu biasanya disebut merupakan jalan ceritanya yang mengambil cerita dari seorang tokoh terkenal atau berpengaruh. CGI merupakan efek khusus yang menggunakan teknologi yang memanipulasi gambar atau video yang menghasilkan gambar seperti nyata. Manfaat CGI yaitu menghadirkan efek yang tidak bisa dijangkau secara manual dan tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Software CGI ada 3ds Max, Blender, Liquid 3D, dan Maya Softimax Autodesk. Visual Effect atau VFX. Pemberian efek ke dalam film yang merupakan perpaduan dari gambar syuting asli dengan objek rekayasa komputer untuk menciptakan adegan yang realistis sesuai dengan tuntutan skenario menurut Setiono dan Riwenato 2015. Green screen. Green screen adalah warna hijau yang dijadikan standar pada industri perfilman karena jauh dari warna kulit manusia dan relatif kurang umum pada kostum atau alat peraga. Green screen ini merupakan teknik yang populer untuk pembuatan judul multimedia karena set yang mahal dan tidak diperlukan. Pada poin ketiga, metode penyelesaian tugas akhir. Di sini saya tempat penyelesaian tugas akhir itu di Fakultas Vokasi Dieng, Universitas Brawijaya, dengan waktu penyusunan yang pertama di bulan
Agustus pada minggu keempat dan bulan September pada minggu pertama untuk penyusunan ide, gambaran ide, dan alasan pemilihan TA. Untuk penyusunan latar belakang masalah itu dilakukan pada minggu kedua bulan September dan minggu ketiga bulan September. Untuk penyusunan rumusan masalah, tujuan dan manfaat itu dilakukan pada bulan September minggu ketiga dan keempat. Untuk penyusunan kajian pustaka itu disusun pada bulan September minggu keempat dan minggu ke-1 bulan Oktober. Penyusunan metode penyelesaian tugas akhir itu dilakukan pada bulan Oktober pada minggu pertama. Penyelesaian tugas akhir ini berawal dari fenomena atau isu tentang perkembangan teknologi CGI pada perfilman di Indonesia. Fenomena tersebut kemudian digambarkan ke dalam sebuah film, yaitu film Habibie Ainun 3. Dengan menggabungkan wajah Reza Rahadian dan aktor lain yang lebih muda, penelitian ini menggunakan metode teori efek visual dan green screen dalam film. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Observasi sendiri dalam mengamati film Habibie Ainun dan dokumentasi dengan mengambil screen capture atau film Habibie Ainun 3 dan sumber data lainnya. Dalam hal ini, potongan scan dalam film Habibie Ainun 3 akan dianalisa untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan hasil penerapan teknologi CGI pada tokoh Habibie Muda dalam film tersebut. Analisis data. Yang pertama, mengumpulkan potongan scan dari film Habibie Ainun 3 dan berakitan dengan teknologi CGI dan visual effect. Yang kedua, mengacu pada metode analisa teori yang mengenai teknologi CGI, visual effect, green screen, dan dalam film. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Observasi sendiri dan mengamati film Habibie Ainun dan dokumentasi dengan mengambil green capture, ngambil screen capture atau shoot shot pada film Habibie Ainun 3 dan sumber data lainnya. Yang ketiga, setelah selesai menganalisis, dapat menarik kesimpulan dari tanda yang telah dianalisis. Yang keempat itu, setelah selesai melakukan semuanya, maka dapat diketahui teknologi CGI pada tokoh Habibie muda dalam film Habibie Ainun 3. Sinopsis film Habibie Ainun 3. Film Habibie Ainun 3 ini merupakan film biografi yang tayang pada tanggal 19 Desember 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan ditulis oleh Ivan Ismail. Film Habibie Ainun 3 ini merupakan film ketiga dari seri film Habibie dan merupakan film yang dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Habibie Muda dan Maudy Ayunda sebagai Ainun. Film Habibie Ainun 3 ini menceritakan tentang masa muda Hasri Ainun Besari atau Ainun yang merupakan istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie yang akan berfokus pada kehidupan Ainun, khususnya semasa kuliah. Film ini mengambil latar belakang waktu pada tahun 1950-an saat Ainun duduk di bangku SMA dan kuliah. Pada film Habibie Ainun 3 ini, MD Victor atau dapur film memberikan sesuatu yang upgrade, yang lebih mendekati sosok Habibie Ainun. Jadinya Habibie Ainun. Maksudnya jadi look-nya, tampilannya itu lebih mendekati dengan sosok Habibie Ainun karena menggunakan make up protestik yang dilakukan oleh Orlando Basi yang dilakukan selama 6-7 jam sebelum proses syuting. Karena film Habibie Ainun 3 ini kan memiliki alur maju mundur, di mana scan pertama yaitu Habibie sudah lansia dan dilanjut kilas balik masa SMA yang memerankan Habibie muda dengan efek dan hiasan tertentu sehingga tampak belia. Pada film Habibie Ainun 3 ini menggunakan pada tokoh Habibie muda itu menggunakan body double yang mana body double itu adalah Elang Gibran itu sebagai body double Habibie muda. Wajah Elang Gibran ini nantinya direplace dengan wajah Reza Rahadian yang sudah dibuat muda dengan teknologi CGI.
Dalam film Habibie Ainun 3 ini, sutradara Hanung Bramantyo, Reza yang memerankan Habibie muda itu kan Reza Rahadian, em, melakukan dua versi itu, versi muda dan tua. Karena tidak ada aktor yang cocok untuk memerankan Habibie muda, maka diperlukanlah body double. Dan wajahnya itu di-composite menggunakan Reza Radian. Shoot anak SMA dengan kepala yang ditutup kain biru ini menggunakan blue screen. Bintik-bintik di kepala itu merupakan tracking point yang dimana membantu untuk mempermudah trim CGI-nya, mendeformasi dengan mengambil wajah Reza Rahadian dengan tracking maker untuk dibuat CGI. Proses CGI ini dipotret menggunakan 360 derajat pada wajah Reza Rahadian dan menggunakan kamera still, yang kemudian dipasangkan ke tubuh lain yang merupakan anak SMA yang tadi yang dimaksud saya body double itu Elang Gibran, untuk dikompil menggunakan wajah Reza Rahadian. Total visual effect pada wajah sekitar 140 shoot menurut Xjo, dan dikerjakan oleh 3 orang, yaitu Xjo sebagai CGI direktornya, dan Heri Kuntoro sebagai deformation kompositor, dan Diostri Wahyuni sebagai 3D artis dan kompositor. Kesimpulannya, yang pertama, penerapan teknologi CGI pada tokoh Habibie muda digunakan untuk memenuhi tuntutan imajinasi dengan membuat Reza Rahadian yang berperan Habibie menjadi anak 19 tahun. Karena tim susah untuk menemukan talent yang sesuai dengan Habibie muda, makanya diperlukanlah teknik CGI ini dan menggunakan body double. Karena kenapa menggunakan body double? Karena tinggi Reza Rahadian itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kriteria umur anak SMA. Makanya diperlukanlah body double dan dikompil untuk wajah Reza Radian. Yang kesimpulan kedua, itu tokoh Habibie menggunakan body double dengan menggunakan 3D fotogeometri. Pertama syuting modelnya itu body double dengan bagian kepala menggunakan blue screen dan diberikan tracking point atau titik-titik di bagian kepala. Dan Reza itu di-shoot menggunakan green screen, kemudian nantinya bagian kepalanya itu dikompil dengan wajah Reza Radian asli pemeran Habibie. Saran yang pertama itu ada kekurangan teknik CGI pada film CGI di Indonesia, bisa dengan memanfaatkan teknik lain seperti motion capture, virtual production, dan lain-lain. Dan beberapa jenis teknik yang bisa digunakan selain CGI. Yang kedua, perlu menggunakan teknologi terbaru untuk mendistribusikan film, sehingga sesuai dengan sistem penglihatan mata kita. Dan segala macam efek yang membuat film lebih dramatis atau terlihat lebih nyata. Terima kasih banyak kepada Ibu Eka selaku dosen pembimbing saya dan dosen mata kuliah media penelitian terapan yang tentunya sangat berjasa dalam proses pembuatan tugas akhir ini. Terima kasih juga atas segala masukan, kritikan, beserta saran terhadap tugas akhir saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.